kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Emak Hijabar akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah. Sebelumnya, tolong support Emak Hijabar dengan klik like, komen, dan subscribe lonceng. Terima kasih. Bilal bin Rabah bagian pertama, kekuatan keimanan. Bila disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya, memerdekakan Bilal. Seseorang yang diberi gelar pemimpin kita oleh Umar tentulah pribadi besar yang layak diberi kehormatan seperti itu. Akan tetapi, setiap ia menerima pujian yang ditujukan pada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan berjampang tipis itu, ia akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta air mata mengalir membasahi pipinya, seraya berkata, saya ini hanyalah seorang Habsyi, dan kemarin saya seorang budak belian. Nah, siapakah kiranya orang Habsyi yang kemarin masih jadi budak belian ini? Dialah Bilal bin Rabah, muazin Islam dan penggoncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran. Dari semenjak munculnya agama Islam sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja dikehendaki Allah, kita temukan dari generasi ke generasi terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafal namanya dan tahu riwayatnya secara lengkap. Sebagaimana mereka kenal dengan dua khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Kita dapat menanyakannya ke setiap anak yang masih ada di sekolah dasar ataupun remaja Islam di seluruh negeri yang didiami kaum muslimin, seperti wilayah Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan lainnya. Ketika ditanya, siapakah Bilal itu? Tentu akan keluar jawaban yang lancar. Dia adalah muazin Rasulullah. Asalnya seorang budak yang disiksa tuannya dengan batu panas agar meninggalkan Islam, tetapi jawabannya ahad, ahad. Tanpa Islam, Bilal takkan luput dari perbudakan sampai maut merenggutnya. Setelah itu, orang melupakannya. Akan tetapi, kebenaran iman dan keagungan Islam yang diyakininya telah memberi kedudukan tinggi pada deretan tokoh-tokoh Islam. Banyak di antara orang terkemuka yang punya pengaruh dan banyak harta tidak berhasil mendapatkan keharuman nama yang diperoleh Bilal si budak Habsyi ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemasyhuran yang dicapai oleh Bilal. Hitamnya warna kulit, rendahnya kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia saat itu sebagai budak belian, sekali-kali tidak menutup pintu baginya untuk memperoleh kedudukan yang tinggi yang dirintis kebenaran, keyakinan, dan kesucian serta kesungguhan setelah ia memasuki agama Islam. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal yang asal-usulnya tidak jelas, tidak berdaya, tidak punya keluarga, serta tidak memiliki hak apapun dalam hidupnya, dirinya hanyalah milik tuannya yang telah membeli dengan harta dan kerjanya dengan hewan ternak. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal yang asal-usulnya tidak jelas, tidak berdaya, tidak punya keluarga, serta tidak memiliki hak apapun dalam hidupnya, dirinya hanyalah milik tuannya yang telah membeli dengan harta dan kerjanya dengan hewan ternak. Pulang pergi dengan unta dan domba milik tuannya. Mereka menduga makhluk seperti ini takkan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Ternyata ia berbeda dengan apa yang disangka dan diperkirakan itu. Ia mampu mencapai derajat keimanan yang tidak dicapai oleh lainnya.
Lalu ia menjadi muazin pertama bagi Rasulullah dan Islam. Dialah Bilal bin Rabah, seorang Habsyi dari golongan kulit hitam. Takdir membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jumah di kota Mekah karena ibunya hamba sahaya. Kehidupannya sama seperti budak biasa. Hari-harinya berlalu tanpa menaruh harapan pada hari esok. Suatu ketika berita Muhammad SAW sampai ke telinganya. Saat orang-orang memperbincangkan dari mulut ke mulut, ia juga mendengar obrolan majikannya Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka Bani Jumah. Kata-kata berbisa, penuh rasa amarah, tuduhan, dan kebencian diungkapkan majikannya Umayyah kepada kawan-kawannya. Tapi ia dengar pula pengakuan mereka akan kemuliaan Muhammad tentang kejujuran dan kepercayaannya. Sebagian mereka mengungkapkan, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir, tidak pula sinting atau gila, walau kita terpaksa menuduhnya demikian demi membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuki agamanya. Bilal juga mendengar percakapan mereka tentang Muhammad akan kesetiaannya menjaga amanat, tentang kejujuran dan ketulusannya, tentang akhlak dan kepribadiannya. Didengarnya pula ketika mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang membuat mereka menentang dan memusuhinya. Pertama, kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan nenek moyangnya. Kedua, kekhawatiran merosotnya kemuliaan Quraisy, kemuliaan yang mereka peroleh sebagai imbalan menjadi markas keagamaan, yaitu pusat ibadah dan upacara haji di seluruh Jazirah Arab. Kemudian kedengkian terhadap Bani Hashim, kenapa munculnya Nabi dan Rasul dari golongan itu, bukan dari pihak mereka. Pada suatu hari, Bilal bin Rabah bertemu Rasulullah serta menyatakan keislamannya. Tak lama kemudian, rahasia berita keislaman Bilal terungkap dan beredar di antara tuan-tuan Bani Jumah. Maka Umayyah bin Khalaf menganggap keislaman hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Apa? Budak Habsyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad? Walaupun begitu, tak apa, kata Umayyah dalam hatinya. Matahari yang terbit hari ini takkan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Memang bukan sang surya yang tenggelam dengan Islamnya Bilal, tetapi suatu hari nanti matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Allah telah menjadikan Bilal sebagai perbandingan bagi umat manusia, bahwa hitamnya kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asalkan saja ia beriman dan taat kepada Tuhannya serta memegang teguh kebenaran. Bilal telah memberikan pelajaran pada orang-orang di masa akan datang, juga orang-orang di segala masa, orang-orang yang seagama, bahkan pengikut agama lain, tentang arti kemerdekaan pikiran akan iman dan kebebasan nurani yang tak dapat dibeli dengan emas separuh bumi ataupun siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Suatu ketika di siang hari yang terik di padang pasir berubah menjadi neraka jahanam. Mereka membawa Bilal keluar lalu melemparkannya ke pasir yang panas dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari. Karena dahsyatnya kekejaman ini, lunaklah hati beberapa orang di antara para algojo yang menaruh kasihan padanya. Mereka berjanji melepaskannya, asalkan
ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik, walau sepatah kata sekalipun. Hal ini akan menjaga nama baik mereka di mata umum, sehingga tidak menjadi buah bibir orang-orang Quraisy yang menganggap mereka telah mengalah dan bertekuk lutut pada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Namun, tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan seperti keinginan mereka. Sebagai gantinya, diulang-ulang senandung yang abadi. Ahad, 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 Allah Maha Esa. Mereka pun berteriak seakan-akan memohon kepadanya, "Sebutlah Lata dan Uzza." Tetapi jawabannya tidak berubah dari Ahad, Ahad. "Sebutlah apa yang kami sebut," pinta mereka. Tetapi ejekan pahit dan penghinaan menakjubkan yang dijawabnya. Lidahku tak dapat mengucapkannya. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu. Sore harinya, mereka tegakkan badan Bilal dan diikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling bukit dan jalan-jalan kota Makkah. Sementara Bilal senantiasa melakukan senandung sucinya. Ahad, Ahad, Ahad. Malam harinya, orang-orang itu menawarkan padanya, "Besok, katakanlah kata-kata yang baik pada Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku Lata dan Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa." Tetapi Bilal terus menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut Ahad, Ahad. Karena tak dapat menahan kekesalan dan kemarahannya, Umayyah meninju Bilal sambil berkata, "Kesialan apa yang menimpa kami disebabkanmu, hai budak celaka? Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-bajikan mereka." Dengan keyakinan seorang mukmin, Bilal menyahut, Ahad, Ahad. Orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh kasihan padanya kembali membujuk dan mengajukan tawaran. Orang itu berkata pada Umayyah, "Biarkanlah ia, wahai Umayyah, demi Lata dan Uzza. Mulai saat ini ia takkan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Nah, ia takkan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy." Matanya Bilal melotot menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tiba-tiba ketegangan menjadi kendur dan tersenyumlah ia bagai cahaya fajar. Dengan tenang ia berkata, "Ahad, Ahad." Menjelang waktu zuhur, Bilal dibawa orang ke padang pasir. Tetapi ia tetap sabar dan tenang dan tidak tergoyahkan. Selama mereka menyiksanya, tiba-tiba datang Abu Bakar Shiddiq. "Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah?" Kemudian Abu Bakar berkata pada Umayyah, "Terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskanlah ia." Umayyah merasa lega dan beruntung. Abu Bakar hendak menebus budaknya. Sebelumnya ia telah merasa putus asa dapat menundukkan Bilal. Apalagi cara berpikir pedagang, menjual Bilal lebih menguntungkan daripada membunuhnya. Ketika Abu Bakar membawa Bilal ke alam bebas, Umayyah berkata,
bawalah ia. Demi Lata dan Uzza, seandainya harga tebusannya tak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepas juga. Abu Bakar yang bijaksana enggan melayaninya. Berhubung ini menyangkut kehormatan laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tak berbeda dengan dirinya, maka jawabnya kepada Umayyah, "Demi Allah, andai kalian tak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, pastilah akan kubayar juga." Setelah Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Pada hari itu, Bilal menjadi muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dan empuk diisi dengan keimanan dan keharuan yang menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Masya Allah, luar biasa hidupnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bagian kedua. Senjata makan tuan. Bilal versus majikan Bilal. Terjadi peperangan yang berkecamuk antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah. Pertempuran yang amat dahsyat. Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama Islam, yaitu Perang Badar. Semboyan yang dititahkan oleh Rasulullah menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Pada peperangan ini, Quraisy mengerahkan pasukan inti dan para pemuka. Awal mulanya, Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal, tidak mau ikut dalam peperangan. Demi mendengar ketidakmauan dan kepengecutannya Umayyah, teman yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth mendatangi Umayyah sambil membawa mijmar, pedupaan yang digunakan wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. "Hai Abu Ali," melalui Umayyah, "terimalah dan gunakanlah pedupaan ini, karena kamu tak lebih dari seorang wanita." "Keparat, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geramnya. Akhirnya, ia terpaksa ikut peperangan bersama teman-temannya. Masya Allah, rahasia takdir apa yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Uqbah bin Mu'id ialah orang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan pada Bilal dan kaum muslimin lainnya. Sekarang, ia pula yang mendesak Umayyah supaya ikut perang Badar, tempat tewasnya Umayyah dan Uqbah itu sendiri. Kemudian, di tangan siapakah ia mati? Di tangan Bilal. Tangan yang dulunya oleh Umayyah diikat dengan rantai, dicambuk, dan disiksa. Di sanalah saat tepat yang diatur oleh takdir untuk menyelesaikan utang piutang dan perhitungan dengan algojo-algojo yang menghina dan menzolimi orang-orang mukmin. Ketika pertempuran ini dimulai, kaum muslim bergerak maju dengan semboyannya. Ahad, Ahad. Maka jantung Umayyah bagai tercabut dari urat akarnya dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimat yang telah diulang-ulang oleh budaknya di bawah tekanan siksaan dan deraan sekarang telah menjadi semboyan umat keseluruhan. Ahad, Ahad. Sebenarnya, saat terjadi perang, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf dan menghampirinya. Ia meminta untuk menjadi tawanannya dengan harapan nyawanya terselamatkan. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia bawa Umayyah ke tempat orang-orang yang ditawan. Di tengah jalan, Umayyah terlihat oleh Bilal yang segera berseru, "Ini dia, gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada orang ini selamat." Sambil mengatakan itu, diangkatlah pedangnya yang hendak memenggal kepala yang selama ini congkak dan sombong. "Hai Bilal, ini tawananku," kata Abdurrahman. "Tawanan? Padahal pertempuran masih berkorbar dan roda peperangan masih berputar." Ia diterima sebagai tawanan, padahal belum lama senjatanya terhujam di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih meneteskan darah. Tidak, bagi Bilal itu penghinaan dan penindasan. Cukuplah selama ini Umayyah mengolok-olok dan menindas sedemikian rupa. Hari ini tak ada lagi kesempatan tersisa. Bilal merasa bahwa ia sendiri tak dapat menembus perlindungan saudara seakidahnya, Abdurrahman bin Auf. Maka ia berteriak dengan sekeras-kerasnya kepada kaum muslimin, "Hai pembela-pembela Allah, ini dia, gembong orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada dia lolos." Datanglah segerombongan kaum muslimin dengan pedang maut di tangan mereka. Umayyah bersama putranya yang berpihak pada Quraisy, mereka dikepung
Sementara Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Abdurrahman juga tak dapat melindungi bajunya yang terkoyak-koyak akibat desakan orang banyak. Bilal memandang tubuh Umayyah yang telah rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu dengan tatapan yang lama sekali. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang nyaring mengumandangkan, "Ahad, Ahad." Dari peristiwa tadi, bukankah hak kita untuk membahas keutamaan toleransi dari pihak Bilal dalam suasana perang seperti itu? Jika pertemuan Bilal dan Umayyah terjadi pada suasana lain, maka bolehlah kita meminta padanya untuk memberi maaf, yang tak mungkin ditolak oleh Bilal karena keimanan dan ketakwaannya. Seperti yang kita ketahui, mereka bertemu di medan perang. Masing-masing pihak bertemu dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lawan. Pedang dan tombak beradu, korban berguguran, dan maut merajalela. Tiba-tiba Bilal melihat Umayyah yang tak sejengkal pun dari tubuhnya ada bekas kekejaman dan siksaan Umayyah. Tampak oleh Bilal dalam pertempuran Umayyah yang memenggal kepala kaum muslimin. Seandainya Umayyah punya kesempatan untuk memenggal kepala Bilal saat itu, pasti tidak akan disia-siakannya. Nah, dalam keadaan seperti itulah mereka bertemu saat perang. Sungguh tidak adil menurut logika jika kita bertanya pada Bilal, kenapa ia tidak memaafkan? Hari demi hari berlalu. Mekah telah dibebaskan. Rasulullah masuk ke kota itu dengan ucapan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berbagai berhala, sekitar 360 buah berhala. Yang benar telah datang, hancurlah kebatilan. Maka hari itu tak ada lagi Lata dan Uzza ataupun Hubbal. Semenjak itu, mereka tidak lagi menundukkan kepalanya pada batu atau berhala. Tak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi dan Maha Besar. Rasulullah memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai temannya. Baru saja masuk, beliau berhadapan dengan patung pahatan yang menggambarkan Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah amat murka. Sabdanya, semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi seorang yang beragama suci dan seorang Muslim. Dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Luar biasa, alangkah mengharukannya saat itu. Semua gerakan terhenti di Mekah dengan jiwa yang satu. Ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk-duduk di perkarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan panorama itu ketika Bilal menginjak-injak berhala-berhala mereka.
dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas reruntuhan yang hancur, ia menyenandungkan suara azan yang terdengar ke seluruh pelosok Mekah, bagaikan tiupan angin di musim bunga. Ketiga orang tersebut adalah Abu Sufyan bin Harb yang belum lama masuk Islam, Attab bin Usaid, dan Haris bin Hisham yang keduanya belum masuk Islam. Mata mereka tertuju kepada Bilal yang sedang menyuarakan azan. Attab berkata, "Sungguh Usaid dimuliakan Allah. Ia tidak mendengar sesuatu yang amat dibencinya." Berkata pula Haris, "Demi Allah, seandainya saya tahu bahwa Muhammad SAW itu di pihak benar, pastilah saya paling dahulu akan mengikutinya." Sedangkan Abu Sufyan memotong pembicaraan dengan katanya, "Saya tak mau mengatakan sesuatu, karena seandainya saya berkata, pastilah pembicaraan kita akan disebarkan oleh kerikil-kerikil ini." Ketika Nabi SAW keluar dari Ka'bah, Rasul melihat wajah ketiga orang itu. Dengan kedua matanya yang bersinar, Rasul bersabda, "Saya tahu apa yang telah kalian katakan tadi." Lalu Rasul menceritakan apa yang mereka katakan tadi. Haris dan Attab berkata, "Kami menyaksikan bahwa Anda adalah Rasulullah. Demi Allah, tak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikannya kepada Anda." Sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru. Dalam lubuk hati mereka bergema kalimat pidato Rasulullah sewaktu awal masuk Mekah. "Hai golongan Quraisy, Allah telah melenyapkan daripada kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia itu dari Adam, sedangkan Adam dari tanah." Bilal bin Rabah bagian ketiga. Azan yang membuat kota Madinah menangis. Rasulullah SAW pergi meninggalkan kaum muslimin. Kepemimpinan kaum muslimin digantikan di atas pundak Abu Bakar. Bilal sangat sedih dan pergi menemui Khalifah Rasulullah, pemimpin pengganti Rasulullah. Ia menyampaikan isi hatinya. "Wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, amal seorang mukmin yang utama adalah berjihad fi sabilillah." "Apa maksudmu, Bilal?" tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia," ujar Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami? Saya tak akan menjadi muazin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak, tetaplah tinggal di sini Bilal dan menjadi muazin bagi kami. Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Bukan yang lain, saya memerdekakanmu Bilal semata-mata hanya karena Allah." Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal bin Rabah sangat sedih sampai-sampai setiap melantunkan kalimat azan, suaranya akan terhenti dan menangis sesenggukan ketika teringat Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah sudah tidak kuat lagi tinggal di kota Madinah, karena setiap Bilal datang ke masjid, maka Bilal melihat rumah Nabi di sebelahnya, yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat Bilal meminta izin pada Khalifah Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah dan ikut berjihad dengan pasukan kaum muslimin di Syam. Di Syam, Bilal menikahi seorang perempuan solehah dan menetap di sana. Bilal tak sempat melihat Abu Bakar wafat dan kepemimpinannya akhirnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu malam, istri Bilal mendapati sang suami menangis saat terbangun dari tidurnya. Istrinya bertanya, "Mengapa muazin teladan itu berurai air mata?" Bilal mengaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Dalam mimpi tersebut diceritakan
bahwa Rasulullah menegur Bilal lantaran dirinya sudah tak pernah lagi mengunjungi Madinah dan makam Rasulullah. Bilal akhirnya kembali ke Madinah. Bilal memutuskan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Berangkatlah Bilal dari Syam ke Madinah. Lihat, Bilal masuk lagi ke kota Madinah. Penduduk Madinah kembali merasa seperti hidup di zaman Rasulullah. Umar bin Khattab dan penduduk Madinah menyambut gembira kembalinya Bilal. Mereka yang selama ini merasa kehilangan sang muazin kebanggaan mereka, Bilal kemudian sholat di Masjid Nabawi, lalu berkunjung ke makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Selepas itu, Umar bin Khattab menghampirinya dan memintanya untuk kembali mengumandangkan azan seperti dahulu yang sering ia lakukan semasa Rasulullah. Bilal menolak karena tak kuat melantunkan azan, tapi umat dan para sahabat lain terus membujuk Bilal. Mereka sangat rindu dengan suara azan Bilal. Bilal akhirnya luluh. Baru saja mengawali azan dengan suara lantangnya, seisi kota Madinah dibuat takjub sekaligus kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang bergegas ke masjid untuk menyaksikan fenomena itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang di rumah menanyakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semua kaget dan bahagia seolah Rasulullah SAW sudah bangkit kembali dari kematiannya. Satu kota Madinah kaget penuh kebahagiaan. Seperti kata Ustadz Hanan Hataki, pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Semua berlari dari tempat kerja mereka ke masjid. Pertanyaan yang sama tentang kebangkitan Rasulullah banyak disebutkan oleh masyarakat Madinah yang gempar saat itu. Lantunan suara azan dilanjutkan oleh Bilal, hingga sampai saat Bilal menyebutkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai kalimat itu disebutkan, Bilal berhenti dan kemudian menangis dengan suara tangis yang luar biasa kerasnya. Satu masjid, bahkan hingga satu kota Madinah menangis karenanya. Ulama mengatakan tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu, kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah yang paling dahsyat. Kesatu, ketika hari Rasulullah wafat. Dan kedua, ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis dan mereka sangat kehilangan Rasulullah SAW. Semua masyarakat Madinah ingin untuk kembali merasakan hidup di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Selepas itu, semua menanyakan, mengapa Bilal seketika menangis? Bilal menjawab dengan kembali mengenang masa lampau semasa Rasulullah SAW masih hidup. Di mana setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, Bilal biasanya akan datang ke hujrah, rumah Rasulullah, dan memanggil Rasulullah untuk sholat. Selepas Rasulullah wafat, Bilal merasa hampa antara dirinya sudah terbiasa memanggil kekasih Allah itu untuk hendak sholat. Mendengar penjelasan Bilal, seluruh kota Madinah kembali menangis. Seketika hari itu menjadi hari berkabung bagi Madinah. Seruan tangis akan kerinduan terhadap Rasulullah SAW memuncak ketika Bilal kembali berkumandang dan mengisahkan kepiluan hatinya setelah Rasulullah SAW wafat. Akhir hidupnya, Bilal meninggal di Syria sebagai pejuang di jalan Allah. Di sana,
terpendam kerangka dan tulang belulang manusia yang amat teguh dan tangguh kepribadiannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan. Semoga rahmat dan karunia Allah melimpah kepada Bilal dan kepada kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Emak Hijaber ucapkan terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.